Hello there. Gua baru aja kedatangan mouse terbaru dari brand lokal. Dan ya, ini dari Noir, sebuah mouse gaming yang cukup menarik sebenarnya kalau dilihat ya. Dan ya, kita akan bahas pada video kali ini. Tapi nggak hanya itu aja. Gue juga kedatangan DexMat juga terbaru dari Noir, yaitu salah satu seri terbaru mereka yang cukup menarik. So, ya, langsung aja kita mulai videonya. Pertama, spill dulu soal DexMat terbaru dari Noir. Ini adalah DexMat Dune Series. Desainnya ini terinspirasi dari desert atau padang pasir. Tersedia dalam 3 warna, dan yang gue pegang ini adalah warna black. Jujur, gue suka banget sama series DexMat yang satu ini, karena desain dan warnanya ini cakep-cakep banget. Untuk size-nya ini 900x400 dengan ketebalan 4 mm. Dan DexMat ini menggunakan material smooth microfiber, dan memang ini smooth banget pas kalian pegang. Untuk harganya sendiri ini berada di sekitaran 200 ribuan, dan gue akan berani bilang langsung kalau ini worth it banget. Alright, next. This is Noir M1. Ini adalah mouse pertama dari Noir, dan mereka langsung ngegas dengan ngeluarin mouse yang bisa gue katakan cukup premium kualitasnya. Untuk harganya ini berada di Rp799.000, dan kita langsung dapat packaging yang cukup mewah. Di dalamnya kita akan mendapatkan Noir M1, lalu kabel paracord, solid case, USB receiver, extra fit, dan juga manual card. Noir M1 menggunakan shape ambidex, dan ini cocok banget dengan pengguna style palm grip. Untuk dimensi yang dimiliki ini pas banget dan nyaman di tangan gua. Dan secara estetika, mouse ini cakep pakai banget. Dengan desain bolong-bolongnya, ya, ini pakai pola honeycomb, dan ya, ini desainnya cukup simple aja sih. Untuk covernya, ini bisa dibuka, dan terdapat logo Noir, dan juga ada dongle 2,4 GHz. Donggelnya pun sekarang udah pakai logo Noir juga. Nice. Untuk scroll wheelnya, ini punya pattern yang cakep banget, dan ini enak dan lembut di jari ya. Dan pada bagian set buttonnya, ini sih polos-polos aja, tanpa aksen dan tanpa tekstur. Nah, yang menarik dari Noir M1 ini adalah mouse modular. Jadi ada beberapa part yang bisa diganti. Seperti contohnya adalah covernya. Kalau misalnya kita emang kurang suka sama modelan yang bolong-bolong kayak gini, ini bisa kita ganti ya ke solid case. Yang dimana yang solid case ini menurut gue malah lebih cakep dan lebih elegan. Malah gue lebih favorit menggunakan yang ini. Terdapat line RGB underglow ya di bawahnya yang menambah cantiknya mouse ini. Dan yap, untuk secara estetika sih mouse ini udah cakep banget. Untuk build quality-nya ini udah oke banget sih. Kalau misalnya dipegang pun udah mantep banget lah, solid rasanya. Ya, walaupun gue awalnya agak skeptis sama di bagian side button ya, karena ini nggak ada tekstur ataupun aksen apapun. Takutnya malah gripnya nggak mantep kalau tangan gue itu lagi berkeringat. Tapi ternyata gue salah. Untuk permukaannya sendiri emang ini udah agak kasar, walaupun tetap lembut di tangan. Intinya adalah pas gue pegang sih gripnya mantep, walaupun tangan gue agak sedikit berkeringat atau basah. Ya, untuk build quality-nya sih ini oke banget. Oke, sekarang kita ke bagian dasarnya. Di sini juga simpel aja ya. Terdapat switch untuk mengganti mode, dan juga ada button untuk pairing Bluetooth. Dan Noir M1 ini menggunakan MOSFET dari bahan PTFE. Nah, untuk gliding-nya sih ini juga udah mantap banget dan smooth. Untuk bobotnya, mouse ini emang udah ringan banget. Di kotaknya sih di sini tertulis 72 gram. Jadi ini plus bobot dari dongle-nya. Namun pas gue timbang lagi, lebih rinci ini berada di 69,86 gram. Ini untuk case yang honeycomb. Kalau untuk solid case, ini berada di 71,18 gram. Bedanya mungkin tipis-tipis, tapi ini cukup mempengaruhi gameplay bagi beberapa orang. Untuk click force-nya, ini juga lumayan ringan, dan Noir M1 ini menggunakan switch dari Kali GM8.0 dengan lifespan sampai 80 juta kali klik. Wow. Dan mouse yang satu ini menggunakan triple connection ya. Ada mode wired, dongle 2,4 GHz, dan juga Bluetooth 5.0. Nah, kapasitas baterai yang dimiliki oleh Noir M1 ini adalah 300 mAh. Tapi gue sendiri juga nggak tahu soal detail life baterainya itu sampai berapa lama. Dari Noir sendiri juga nggak ada klaim ya, ini kuat berapa jam. Dan gue sendiri ada keterbatasan waktu untuk menggunakan ini, karena gue juga nerima ini baru semingguan ya. Dan ya, gue belum bisa ngasih tahu berapa lama ini bisa bertahan. Walaupun semenjak gue pakai,
itu di monitoringnya masih 90% sih. Jadi kayaknya sih ini cukup hemat baterai, walaupun itu tergantung pemakaian Bluetooth atau dongle 2,4 GHz. Biasanya Bluetooth lebih hemat dibanding dongle ya. Tapi ya mungkin ini kuat dalam 2, 3 atau mungkin 4 hari tergantung pemakaian. Alright, Noir M1 ini menggunakan sensor Pixar 3370. Lalu untuk DPI-nya ini terdapat 7 stage dan ini up to sampai 19.000 DPI. Gokil banget. Untuk acceleration-nya ini sampai 50G dan speed-nya 400 IPS. Untuk polling rate-nya sampai 1000 Hz. Nah, kita pun bisa mengatur DPI, setting, dan settingan lainnya melalui software dari Noir M1. Untuk software-nya ini udah lumayan banget lah dibanding software keyboard sebelumnya. Paling ya UI-nya aja sih yang perlu dirapikan aja. Selebihnya sih ini udah lumayan oke lah. Nah, gue sendiri pas menggunakan Noir M1 ini lebih prefer ke solid case karena untuk gripnya sendiri lebih mantap di tangan gue. Lalu buat yang mau kompetitif di game, ini menurut gue juga cocok ya, karena wirelessnya ini juga zero delay. Kalaupun pengennya kabel paracord yang kita dapat ini juga udah sangat fleksibel dan cocok untuk ngegame yang kompetitif. Gue sendiri udah nyobain di Valorant dan ini udah oke banget. Dan mungkin segitu aja pembahasan mengenai Noir M1. Untuk mouse pertama mereka ini, jujur ini bagus banget dan dipersiapkan dengan baik. Dan ya, untuk harganya sendiri masih terjangkau dan gue akan langsung bilang, ini worth it banget sih untuk didapatkan. Dan ya, adanya pilihan untuk mengganti case sih, ini salah satu langkah yang baik, karena mungkin ada beberapa dari kita yang butuh lebih ringan, atau mungkin sekedar desainnya lebih bagus, itu juga dibutuhkan. Nah, gue sih berharap kedepannya nanti case-nya ini ada variasi lebih lain, warna olive mungkin, atau warna yang diterapkan pada keyboard mereka. Menurut gue sih kalau diterapkan ke mouse juga, itu kayaknya keren banget sih. Dan ya, itu akan kita lihat nanti di masa depan, mungkin. Dan ya, bagaimana menurut kalian? Apakah worth it atau enggak mouse yang satu ini? Coba tuliskan pendapat kalian langsung aja di kolom komentar. Mungkin segitu aja ya untuk pembahasan kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau penyampaian gue yang kurang. Kalian bisa koreksi aja nanti langsung di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika kalian suka video ini. So, sekian dari gue Fakih dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya.